Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 99 masih seputar al-mansubat, isim-isim yang mansub. Di antara isim yang mansub adalah al-munada. Rumusnya da. Al-munada atau munada adalah isim yang jatuh setelah huruf nida, yaitu huruf yang digunakan untuk melakukan panggilan, memanggil orang. Nah, yang ada setelah huruf nida, harfun nida, itulah al-munada. Adapun macam-macam harfun nida adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ya, yang kedua a, yang ketiga aya. Ini beberapa jenis harfun nida atau huruf yang digunakan untuk memanggil. Namun yang paling sering digunakan tentunya adalah ya, seperti ya Ahmad, ya Hasan, ya ayyuhan nas, ya nisa, ya rajul, dan semisalnya. Penulis mengatakan hukum munada ada dua, yaitu yang pertama munada yang nasab, yang i'rabnya mansub. Ini terjadi apabila pertama munadanya berupa mudhaf. Contohnya, ya Abdullahi ta'al, wahai hamba Allah, kemarilah, ayo ke sini. Ta'al artinya ayo ke sini. Bedakan dengan ta'ala. Kalau ta'ala setelah lam itu ada alif lagi. Ada alif bengkok. Kalau ini ta'al, lamnya tidak panjang ya. Ta'ala, tidak panjang. Ta'ala artinya ayo ke sini, ayo kemari. Perhatikan di situ ada ya, harfun nida atau huruf nida. Nah, setelah harfun nida itu munada. Nah, di sini munadanya berupa mudhaf, mudhaf ilaih. Berupa penyandaran, berupa idhofah. Yaitu Abdullahi, hambanya Allah. Ini kan idhofah. Karena di sini munadanya berupa idhofah, maka dia i'rabnya mansub. Yang tadinya Abdullah menjadi Abdallah. Mansub dengan tanda fathah. Ya Abdullahi. Kemudian munada itu mansub kalau dia berupa syabihatun bil mudhafi. Dia mirip-mirip seperti mudhaf. Contohnya, ya tali'an jabalan, anzil. Wahai pendaki gunung, turunlah. Tali'an jabalan, ini memang bukan mudhaf ilaih, bukan idhofah. Tapi secara makna dia mirip seperti idhofah. Pendaki gunung. Ini kan idhofah. Pendakinya gunung. Bentuk penyandaran. Maka ini syabihan bil mudhaf. Dia mirip-mirip seperti mudhaf. Oleh karena itu maka ketika dia menjadi munada, i'rabnya mansub. Tali'an, bukan tali'un. Dia mansub dengan fathah. Contoh yang kedua. Ya hamilan haqibatan hamra'a ta'al. Wahai orang yang membawa tas merah, ayo ke sini. Nah, perkataan hamilan haqibatan hamra'a ini memang bukan mudhaf ilaih, bukan idhofah. Namun secara maknanya seperti idhofah. Wahai orang yang membawa tas merah. Wahai pembawa tas merah. Ini maknanya mirip seperti idhofah. Maka ketika dia menjadi munada, i'rabnya mansub. Kemudian yang ketiga, munada itu mansub ketika dia munada nakiratin ghairu maqsudatin. Berupa munada nakirah yang tidak tertentu. Yang dipanggil itu tidak tertentu dan menggunakan isim nakirah. Tidak tertentu di sini artinya umum, panggilan yang umum. Contohnya, ya rajulan anqidhni, wahai laki-laki, selamatkan saya. Ya, maka rajulan di sini panggilan yang sifatnya umum, siapapun, laki-laki manapun, ayo selamatkan saya. Tidak spesifik kepada laki-laki tertentu. Maka kata-kata rajulan di sini harus mansub. Karena dia sebagai munada nakirah yang ghairu maqsudah. Kemudian
Hukum munada yang kedua yaitu mabni dengan tanda marfu'nya. Perhatikan ya, bukan marfu tapi mabni. Tapi mabninya pakai tanda marfu'nya. Kita lihat di sini. Yang pertama, dia mabni dengan tanda marfu'nya kalau ia berupa munada mufrad atau munada alam. Kalau panggilannya menggunakan isim mufrad atau yang dipanggil adalah nama. Contohnya, ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Nah, kata-kata Muhammad ini mufrad dan dia nama. Ya, maka i'rab dari Muhammad, i'rab dari kata Muhammad di sini mabni. Dia i'rabnya mabni. Namun dengan tanda marfu'nya, yaitu dhammah. Ingat isim mufrad, tanda marfu'nya adalah dhammah. Namun karena dia mabni, maka tidak pakai tanwin. Jadi bukan ya Muhammadun, tapi ya Muhammadu. Kenapa? Karena dia mabni. Ya, dia bukan marfu. Contoh yang kedua, ya Aliyu, iftah kitabaka. Wahai Ali, bukalah bukumu. Nah, di sini juga Ali ini sebagai munada yang dia mabni dengan tanda marfu'nya yaitu dhammah. Bukan ya Aliyun, tapi ya Aliyu. Kemudian munada juga menjadi mabni dengan tanda marfu'nya kalau dia munada nakirah maksudah. Memanggil dengan isim nakirah tapi sudah tertentu orangnya. Contohnya, ya rajul, anqidhni. Wahai laki-laki, selamatkan saya. Nah, rajul di sini laki-laki yang dimaksud sudah tertentu. Yang dipanggil itu sudah laki-laki yang spesifik, menunjuk kepada seseorang. Maka di sini dia tidak mansub, namun dia mabni dengan tanda marfu'nya. Kalau panggilannya kepada laki-laki secara umum, maka mansub. Ya rajulan, anqidhni. Tapi kalau panggilannya spesifik kepada laki-laki tertentu, maka dia mabni dengan tanda marfu'nya. Contoh yang kedua, ya qadiruna anfiqu. Wahai orang-orang yang mampu, berinfaklah, bersedekahlah. Maka di sini qadiruna ini juga mabni dengan tanda marfu'nya. Dan tanda marfu' untuk jamak mudzakkar salim adalah huruf waw. Kemudian jika ingin memanggil munada yang ada alif lamnya, maka ada dua cara. Yang pertama, diawali dengan ya ayyuha kalau munadanya mudzakkar, atau diawali dengan ya ayyatuha kalau munadanya muannats. Cara yang kedua, diawali dengan isim isyarah yang sesuai. Kita lihat contoh. Contoh memanggil dengan diawali dengan ya ayyuha. Contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Di sini munadanya an-nabiyyu menggunakan alif lam. Dan an-nabiyyu adalah isim mudzakkar sehingga menggunakan ayyuha. Contoh menggunakan isim isyarah yang sesuai. Ya hadzan nabiyyu. Wahai nabi ini. An-nabiyyu itu isim mudzakkar, maka isim isyarah yang sesuai adalah hadza, bukan hadhihi. Contoh yang menggunakan ya ayyatuha, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Perhatikan di sini an-nafsu itu adalah muannats majazi. Ya, muannats. Maka sifatnya juga pakai tak marbutah al-mutmainnah. Ya, karena an-nafsu itu muannats. Sifatnya atau na'atnya juga muannats mutmainnah. Nah, karena an-nafsu itu muannats, maka menggunakan ayyatuha. Ya ayyatuha. Contoh yang menggunakan isim isyarah untuk munada yang muannats, contohnya ya hadhihin nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang ini. Karena an-nafsu adalah isim muannats, maka menggunakan isim isyarah hadhihi. Adapun memanggil Allah, memanggil nama Allah, itu bisa dengan ya Allahu. Dan bisa diganti dengan Allahumma. Ya, Allahumma itu artinya sama dengan ya Allah.
Kemudian penulis mengatakan bahwasanya munada kadang-kadang dibuang huruf nidanya. Kadang-kadang huruf nidanya tidak ditampilkan, mahzuf, dibuang. Contohnya, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha lembut lagi Maha penyayang. Rabbana itu munada. Makanya dia mansub, robba, ya, dengan fathah. Kenapa mansub? Karena dia sebagai munada. Mana huruf nidanya? Huruf nidanya mahdzuf, dibuang. Asalnya ada ya di situ, ya Rabbana. Namun karena sudah diketahui, karena sudah sama-sama tahu, sudah dipahami maksudnya, maka ya-nya dibuang. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia juga, kalau kita manggil orang, misalnya, ya kita manggil tukang bakso. Abang bakso, ayo ke sini. Kan bisa demikian ya, tanpa menggunakan huruf nida. Ya, jarang sekali kita menggunakan wahai abang bakso, ayo ke sini. Ya, tidak ada wahainya. Ya, kalau kita manggil anak kita, misalnya, nak, ayo ke sini. Itu huruf nidanya dibuang, tidak pakai wahai anakku, tidak. Kenapa demikian? Karena sudah diketahui bahwasanya itu panggilan, ya. Bahwasanya ada huruf nida di situ, namun karena sudah sama-sama tahu maka dibuang, dihilangkan, tidak diucapkan. Jika munada mudhaf kepada ya mutakallim, maka ya mutakallim boleh dibuang. Contohnya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Perhatikan di sini, pada asalnya Rabbi di sini, kata-kata Rabbi pada asalnya ya Rabbi. Ada huruf nidanya, kemudian ada ya mutakallim. Ini kan artinya wahai Tuhanku. Ya itu wahai, Rabb itu Tuhan, ku itu berasal dari ya mutakallim. Jadi setelah kata-kata Rabb itu ada ya, harusnya demikian. Lalu pada jumlah Rabbi zidni ilman. Ini ayat Quran ya. Di sana pertama huruf nidanya mahdzuf, dihapus. Ya, karena sudah maklum, karena sudah dipahami. Kemudian ya mutakallimnya juga dihapus. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada munada. Rabb di sini kan sebagai munada. Sebagai isim yang berada setelah panggilan, setelah ya. Ketika munada itu diidhofahkan dengan ya mutakallim, maka ya mutakallimnya boleh dihapus. Namun maknanya tetap ya. Jadi ayat Rabbi zidni ilman artinya wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Bukan hanya wahai Tuhan, bukan, tapi wahai Tuhanku. Buktinya apa? Buktinya di situ harokatnya kasrah, Rabbi ya, bukan Rabbu. Andai kan tidak ada ya mutakallimnya, tentunya di situ harokatnya dhammah. Karena mabni dengan tanda marfu'nya, ya Rabbu, seperti itu. Namun karena sebenarnya di sana ada ya mutakallimnya, maka menjadi kasrah, ya Rabbi. Kemudian latihan, apa perbedaan antara munada mudhaf dengan syabihun bil mudhaf? Berikan contoh keduanya. Kalau munada yang berupa mudhaf, maka dibentuk idhofah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya tadi, ya Abdullahi, wahai Abdullah. Ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman. Ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu. Ini semuanya mudhaf ilaih. Adapun syabihun bil mudhaf, maka dia bukan idhofah. Dia bukan bentuk penyandaran. Tapi bentuk fa'il dan maf'ul bih. Pelaku perbuatan dan objek dari perbuatannya. Contohnya, ya syariban labanan, isma'i. Wahai orang yang minum susu, dengarkan saya. Syariban, orang yang minum, labanan, susu. Ya, maka ini bentuk fa'il, pelaku perbuatan, dan maf'ul bihi, objek dari perbuatannya. Karena dia menjadi munada, maka i'rabnya mansub. Syariban, bukan lagi syaribun. Soal nomor 2, apakah perbedaan antara
nakirah ghair maksudah dengan nakirah maksudah. Isim nakirah ghair maksudah itu adalah isim nakirah yang tidak tentu, tidak spesifik maksudnya. Sedangkan isim nakirah yang maksudah adalah isim nakirah yang digunakan untuk memanggil objek yang sudah tertentu, sudah spesifik maksudnya. Yang ketiga, bagaimana cara memanggil kata yang terdapat alif lamnya? Ada dua cara. Bisa diawali dengan ayyuha atau ayyatuha. Ayyuha kalau mudzakkar, ayyatuha kalau muannats. Atau menggunakan isim isyarah yang sesuai. Misalnya kalau yang dipanggil adalah mudzakkar, maka menggunakan hadza. Kalau yang dipanggil adalah muannats, menggunakan hadhihi. Apakah yang dimaksud dengan munada mufrad? Ya, munada mufrad adalah isim mufrad yang menjadi munada. Apakah kata ya Muhammadun termasuk munada mufrad? Jawabannya bukan. Ya, karena Muhammadun ini munada jamak. Namun i'rabnya tetap sama, yaitu mabni dengan tanda marfu'nya, karena dia adalah nama. Dia memang bukan mufrad, tapi dia nama. Muhammadun itu nama. Muhammadun artinya para Muhammad. Kapan boleh membuang huruf nida? Yaitu ketika sudah diketahui, sudah dimaklumi bahwasanya itu adalah panggilan, maka boleh membuang huruf nida. Ya, ini bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.